ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir via Zoom ya. Walaupun di bulan Ramadan ya, biasanya kalau di luar bulan Ramadan itu kita jam jam setengah 8, jam 8 itu sudah mulai gitu ya webinarnya. Nah, karena ini bulan Ramadan ada jeda sholat tarawehnya, maka kita lebih mundurkan lagi ya, sekitar 45 menit. Jadi jam 8 lewat 45. Tapi insya Allah tidak menghilangkan esensi kita untuk belajar di kelas Zoom malam hari ini. Nah, insya Allah di malam hari ini ada satu tema yang kita mau angkat ya, yaitu tips mengatasi nyeri haid dan nyeri pinggang gitu ya. Memang kita lebih spesifik ke nyerinya gitu ya. Bagaimana cara mengatasi nyeri haid dan nyeri pinggang, atau mungkin nyeri-nyeri yang lain yang mungkin teman-teman alami gitu ya. Dan memang sejalan dengan salah satu training yang ada di Healthy Mastery Academy, yaitu training akupuntur MLS nyeri atau akupuntur MLS terapi. Ya, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman gitu ya. Nah, itu salah satu modulnya yang ada di training akupuntur MLS sendiri atau akupuntur MLS terapi. Mungkin sebagian di sini saya lihat sudah ada beberapa yang sudah belajar ya, menjadi alumni gitu ya. Mudah-mudahan kelas webinar malam hari ini bisa menjadi kasanah keilmuan buat teman-teman para alumni. Dan bagi yang memang belum menjadi alumni dari kelas akupuntur MLS nyeri, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kasanah keilmuan buat teman-teman. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman nanti diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki, kelebihan waktu, dan keinginan untuk belajar, mudah-mudahan saya berdoa teman-teman bisa mengikuti kelas ini. Karena kelas ini memang kelas yang sangat luar biasa. Bahkan ya, salah satu tokoh nasional, mungkin kalau saya sebut namanya teman-teman kenal gitu ya, namanya Mama Dede. Itu beliau hampir setiap minggu diterapi dengan metode ini oleh salah satu murid kami di Healthy Mastery Academy gitu ya. Karena salah satu murid dari Ustadz Andi ini di Healthy Mastery Academy itu merupakan produser MNC TV yang memegang program siraman kolbu, yang di situ pematerinya adalah Mama Dede. Nah, biasanya syutingnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, itu setiap syuting diterapi menggunakan teknik MLS nyeri ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa sedikit diulas begitu sama guru kita Ustaz Andi Hasbi. Baik, alhamdulillah ini Ustaz Andi Hasbi sudah ready, sudah hadir begitu. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini perdana kita sharing di bulan Ramadan HMA ya. Betul. Habis taraweh, tapi mudah-mudahan tetap tidak menghilangkan esensi semangat untuk belajar begitu ya. Nah, Insya malam hari Allah. ini yang mau dibahas lebih mengarah kemana nih Ustaz? Iya, kita fokus tentang nyeri. Eh, Tadinya kan mau bahas nyeri kepala atau nyeri dada. Tapi saya pikir kayaknya nyeri haid dan juga nyeri pinggang itu juga cukup banyak ya. Dan berdasarkan pengalaman di keluarga saya, itu penanganan nyeri pinggang dan nyeri haid menggunakan teknik MLS nyeri itu cukup efektif. Makanya saya share malam hari ini. Begitu, Kang Tommy. Masya Allah, siap siap siap. Mudah-mudahan nanti bisa diambil manfaatnya, khususnya buat para wanita nih. Saya lihat di Zoom juga banyak perempuan-perempuan yang hadir gitu ya. Mungkin supaya mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Ustaz Andi Hasbi untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustaz. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, gimana kabarnya sahabat sehat? Ini puasa hari ke-6, sudah ada yang batal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Ini saya lihat banyak banget ini yang dari daerah-daerah, ada dari Jepara, Palembang, Lampung, Bogor juga ada, Gorontalo, Bu Sunartin. Ini salah satu ibu yang sering berkomunikasi sama saya terkait pengobatan untuk beliau dan suaminya di Gorontalo ya. Kemudian ada Mas Khairul Anwar, Purbalingga, Bu Yeni, Garut, Masya Allah banyak banget. Ada Ki Ageng, ya Ki Ageng dari Banyumas yang Insya Allah nanti bulan April kita akan bikin training MLS nyeri dan HDO di sana ya. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi salah satu hal yang perlu dipelajari dari awal ya malam hari ini. Juga ada yang dari Aceh ya. Saya lihat ada Mbak Juli ya dari Lampung Timur, Masya Allah. Ini banyak banget nih. Oke, baik. Terima kasih Kang Tommy yang sudah hadir. Oke, sahabat sehat, sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih kepada sahabat sehat semua. Siapa di antara Anda yang pernah atau mungkin sampai hari ini mengalami nyeri, baik nyeri haid ataupun nyeri sakit pinggang? Boleh ditulis di kolom chat, silakan. Silakan sahabat sehat, ada yang mengalami atau sedang mengalami hari ini? Ada? Kak Andias, saya sering mengalami nyeri pinggang. Kak Wiwin Subekti, nyeri pinggang sebelah kanan. Oke. Ada lagi yang lain? Apakah ada yang mungkin anaknya mengalami nyeri haid, ya, atau mungkin pasangannya, ya, mengalami nyeri haid, begitu? Saya mau menyampaikan data dulu, ya, ke teman-teman semua bahwa dari dua materi kita antara nyeri haid dengan nyeri pinggang itu eh, kalau wanita biasanya kalau dia mengalami nyeri haid kadang juga terjadi sampai masalah terasanya sampai ke pinggang begitu ya. Kalau laki-laki biasanya gangguan tulang belakang di khususnya di daerah lumbar. Nah, saya mau sampaikan data dulu teman-teman semua sahabat sehat bahwa ternyata menurut data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023 itu ada 60 sampai 70% wanita di usia produktif ya itu mengalami nyeri haid. Ya, jadi untuk khusus nyeri haid aja dari 60 sampai 70% wanita produktif seluruh Indonesia itu mengalami nyeri haid. Berarti ini udah mayoritas sekali gitu ya. Nah, kemudian 20 sampai 30% di antaranya itu mengalami nyeri haid yang cukup parah. Ya, cukup parah tuh akhirnya bisa mengganggu aktivitas tuh kayak sampai nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran aja gitu ya. Mungkin kadang suka jerit-jerit, suka nangis gitu ya. Eh, yang akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pernah nggak sih ngelihat mungkin anak atau pasangan mengalami hal tersebut gitu ya? Yang itu rutin dialami setiap bulan. Coba ya. Nah, ya, jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita melakukan aktivitas dan ternyata masalah itu terjadi karena apa namanya?
gangguan nyeri, ya akhirnya pasti jadi masalah. Nah, gitu ya. Oke, kemudian saya bahas yang tentang nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang itu ternyata dari data Riskes tahun 2022, sahabat sehat, ada 31% penduduk Indonesia itu mengeluhkan nyeri pinggang. Ya. Dan ternyata mau tahu nggak, lebih tinggi wanita daripada pria yang mengalami nyeri pinggang. Gitu ya. Daripada pria, wanita lebih banyak mengalami nyeri pinggang. Ya, sini ada siapa ya yang mengalami nyeri pinggang ini? Nah, Andias, ini yang wanita-wanita mana nih? Ya. Nah, kemudian jadi dua-duanya itu ternyata memang mayoritas akhirnya dialami oleh wanita, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa sih wanita ya khusus mengalami masalah nyeri haid dulu deh, gitu ya. Mengalami masalah nyeri haid atau bahasa medisnya itu dysmenorrhea, ya dysmenor lah kita sebutnya dysmenor, gitu ya. Nah, dysmenor itu ada dua, dysmenor yang primer sama dysmenor sekunder. Nah, dysmenor primer biasanya nyeri haid terjadi karena tidak ada kelainan apa-apa. Jadi nyeri haid umum lah gitu ya. Nah, nyeri haid umum ini biasanya dialami oleh remaja atau wanita muda. Kalau bicara remaja itu berarti semenjak dia mulai haid, mungkin di usia 11 tahun sampai di usia 17 tahun, gitu ya. Nah, wanita muda itu di 18 tahun, 20, 25, gitu ya, 30 tahun. Nah, sekarang kenapa nyeri haid itu bisa terjadi bagi wanita? Ya, kan ketika proses menstruasi gitu ya, proses pematangan sel telur karena tidak dibuahi, maka terjadi peluruhan, peluruhan sel begitu ya. Nah, ketika terjadi peluruhan sel, tubuh itu memproduksi hormon yang disebut prostaglandin, ya. Prostaglandin. Prostaglandin itu adalah hormon yang diproduksi ketika si wanita itu mengalami menstruasi, gitu ya, menstruasi. Nah, lalu dia menyebabkan ketika hormon ini muncul, hormon ini keluar, dia itu bikin kontraksi di otot rahim. Nah, ketika kontraksi ini terjadi, akhirnya lapisan dinding rahim ya atau endometrium itu menjadi luruh. Ketika luruh menjadi nyeri haid, menjadi haid begitu ya. Nah, masalahnya ketika kadar prostaglandinnya ini jadi tinggi, terlalu tinggi, itu akhirnya kontraksinya jadi terlalu kuat. Ketika kontraksinya terlalu kuat, aliran darah ya dan oksigen yang ke rahim itu jadi berkurang. Ketika oksigen dan aliran darah ke rahim berkurang, maka bisa menimbulkan nyeri. Nah, gitu ya. Jadi ketika hormon prostaglandin ini masuk ke aliran darah, dia bisa menyebabkan mual, diare, sakit kepala. Nah, gitu tuh ya. Oke. Dan ternyata, sahabat sehat, gangguan nyeri haid ya karena memproduksi prostaglandinnya dalam jumlah tinggi itu biasanya masalahnya juga karena genetik gitu ya. Maka kalau Anda hari ini punya apa belum menikah misalnya begitu atau menikah tapi anaknya baru satu kecil dan ingin punya anak-anak wanita, anak-anak perempuan lain berikutnya yang tidak mengalami nyeri haid, maka nyeri haid itu mesti diselesaikan di Anda hari ini. Gitu. Karena jangan sampai ya hari ini kita mengalami nyeri haid, lalu kemudian menurun genetik itu ke anak kita juga akhirnya bisa mengalami nyeri haid. Nah, ini sangat sangat disayangkan akhirnya gitu ya. Oke, nanti kita bahas tentang penyebab-penyebab dari nyeri haid itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dismenor sekunder. Tadi kan dismenor primer ya. Dia nyeri haid terjadi tanpa ada kelainan masalah penyakit.
Nah, kalau sekunder itu karena ada gangguan atau ada penyakit di organ reproduksi, ya, di organ reproduksi. Kalau dibilang organ reproduksi itu berarti dari mulai eh, apa namanya organ intim, ya, kemaluan, kemudian jalurnya, lalu kemudian rahim, gitu ya, tuba falopi, ovarium, ya, itu disebutnya organ reproduksi, gitu ya. Jadi nggak cuma satu organ, kumpulan, begitu. Nah, maka biasanya apa yang terjadi nyeri haid itu, nyeri haid itu terjadi disebut nyeri haid dismenor sekunder itu ketika ternyata nyerinya karena ada gangguan. Misalnya tumor jinak atau endometriosis, begitu ya. Kemudian juga bisa ada fibroid rahim, ada adenomiosis, ya, dan masih banyak lagi lah, ya. Penyakit-penyakit yang eh, bisa menyebabkan nyeri haid. Bahkan juga penggunaan alat kontrasepsi, IUD, ya. IUD itu juga bisa karena ada tembaganya dia. Dia ada kandungan tembaga sehingga kadang ada wanita yang sensitif terhadap tembaga. Gitu. Akhirnya bisa nyeri haid. Nah, terus apa faktor resiko apa yang bisa mempengaruhi atau memperparah seseorang bisa mengalami nyeri haid khususnya, ya? Pertama, usia di bawah 30 tahun. Yang kedua, ada menstruasi dini, ya. Ada menstruasi sebelum usia 11 tahun. Nah, hari ini, ya, banyak anak-anak kita yang menstruasinya lebih dini, gitu. Ada nggak yang mengalami itu anaknya? Kenapa itu terjadi? Karena kalau kita bicara tentang filosofinya, gitu ya, rahim itu kan tempat menyimpan. Rahim itu tempat bermula, ya, bermulanya sebuah kehidupan. Rahim itu tempat menjaga, gitu. Nah, ketika kalau kita bicara tentang apa namanya rahim identik dengan tanah, nah gitu. Rahim itu identiknya dengan tanah. Tanah itu tempat menyimpan, menyimpan air, menyimpan nutrisi bagi tanaman, begitu ya. Nah, kemudian eh, tanah ini juga tempat permulaan segala tumbuhan jadi di sana, gitu ya. Eh, dan dia juga tempat di mana tumbuhan itu bisa berkembang, ya, bisa tumbuh itu dari tanah. Nah, hari ini sahabat sehat, kenapa begitu banyak tadi ya datanya saya sampaikan 60-70% wanita Indonesia mengalami nyeri haid. Ya, kenapa begitu? Karena ternyata tanah yang eh, ada di bumi kita ini hari ini itu panas, panas, tidak subur, gersang, unsur haranya mulai hilang, gitu ya, karena pemakaian pestisida berlebih, karena macam-macam lah, polusi dan lain sebagainya. Sehingga tanah ini menjadi kering. Ketika tanah ini kering, lalu kemudian muncullah banyak eh, buah-buahan yang mengandung GMO. GMO itu genetically modified organism, buah-buahan non biji, ya, semangka non biji, anggur non biji, anggur seedless. Kemudian apa lagi? Kalau salak kayaknya enggak. Salak malah tetap pasti ada bijinya ya. Enggak ada kayaknya salak salak GMO, saya belum belum tahu ya. Begitu. Tapi yang paling sering itu adalah buah semangka. Semangka tuh banyak banget semangka non biji. Ya. Saya kalau nyari semangka di toko buah itu mungkin dari 5 toko buah, 4 diantaranya itu semuanya tidak ada tuh semangka biji. Adanya semangka non biji. Bayangin bagaimana semangka bisa lahir, bisa besar, bisa tumbuh berbuah tanpa biji. Pasti ada modifikasi ya, genetik, gitu ya. Disebutnya GMO. Ketika ini dimakan oleh anak-anak putri kita, oleh oleh ibunya bahkan ketika ibunya sedang hamil, maka pasti mengalami masalah kepada genetik di kemudian hari. Gitu. Ya. Kemudian belum lagi beras, ya, nasi yang kita konsumsi.
itu pestisidanya nggak bersih. Kalau sahabat sehat ada alat gigi si holistik, nah di Aceh tuh ada Mbak Juli tuh yang punya alat gigi si holistik, boleh cek di sana. Itu ada indikator pemeriksaan pestisida, racun pestisida, ya. Itu kalau eh, nasi yang kita makan, sayur yang kita makan, ya, kemudian mungkin ada gangguan timbal merkuri dari ikan, ya, seafood seafood yang kita makan itu akan kebaca di situ. Tingkatnya udah separah apa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, itu juga akan jadi masalah. Kalau bagi wanita, biasanya wanita yang masih haid, dia akan mengalami nyeri haid. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Siklus menstruasi yang tidak teratur ini biasanya apa akibat dari hormonal yang terganggu. Ya, hormon yang terganggu. Ketika hormonal ini terganggu, pasti bermasalah yang lainnya. Lalu, apa makanan yang menyebabkan hormon itu terganggu? Bagi wanita nih. Yang pertama itu ayam negeri. Ayam negeri yang diproduksi ya menggunakan pupuk yang meningkatkan bentuk tubuh lebih besar dan lebih cepat. Kemudian telur ayam negeri yang hanya dalam waktu hitungan beberapa hari aja dia udah bisa bertelur terus begitu ya. Tuh bayangkan telur nggak dibuahi bisa nelor gitu ya. Nggak dibuahi tuh nelor terus gitu ya. Itu luar biasa kan ya. Nah, itu sangat mengganggu hormon bagi wanita. Maka kalau saya mau boleh sampaikan bahwa sahabat sehat, kalau yang sering mengalami nyeri haid, ini dua dihindarin nih. Udah, ayam negeri, telur ayam negeri, dan seluruh turunan-turunannya. Ya, seluruh turunan-turunannya. Karena apa bisa begitu? Karena ketika kita menghindari eh, makanan yang tidak toyib, nah ini ya, halal tapi tidak toyib, biasanya hormonalnya akan terganggu. Genetiknya pasti terganggu. Nah gitu. Ya. Oke, saya balik lagi nih ke faktor-faktor resiko yang memperparah nyeri haid. Tadi usia di bawah 30 tahun, kemudian menstruasi dini sebelum usia 11 tahun, kemudian siklus menstruasi yang tidak teratur, biasanya karena hormonal, ya. Selain ayam, telur, yang bikin masalah juga ada makanan yang mengandung 5P, pengawet, pengenyal, pengharum, perasa, kemudian eh, satu lagi apa ya? Empat ya, pengawet, pengharum, pengenyal, perasa, iya itu empat lah ya, gitu. Iya, saya nggak pakai PPT, Bu Dina, biar teman-teman fokus mendengar ya, gitu. Jadi eh, masalah-masalah ini yang bikin wanita akan mengalami nyeri haid, termasuk makanan dan minuman kemasan, ya. Jadi kalengan, ya, kemasan. Nah, itu juga akan bikin hormonalnya akan terganggu, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat keluarga dengan nyeri haid. Nah, ini tadi saya bilang ya. Maka kalau Anda peduli kepada keturunan Anda, anak keturunan Anda, ketika Anda mengalami nyeri haid hari ini, maka upayakan ketika Anda mau hamil, nyeri haidnya udah betul-betul selesai, ya, tidak mengalami nyeri haid lagi. Agar apa? Agar Anda tidak menurunkan resiko nyeri haid berikutnya kepada anak-anak Anda, gitu ya. Nah, kasihan mereka kan, gitu. Ketika mereka mengalami nyeri haid, sebenarnya karena turunan gitu, karena genetik, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kebiasaan merokok, ya, atau menjadi perokok pasif. Ya. So, Bapak, ketika Anda melihat pasangan Anda atau anak gadis Anda mengalami nyeri haid, sementara Anda merokok, sadarilah bahwa bisa jadi
itu penyebabnya karena mereka menjadi perokok pasif. Hati-hati ya, jangan sampai Allah mencatat, malaikat mencatat bahwa Anda yang menjadi penyebab anak atau pasangan Anda nyeri haid. Jatuhnya jadi zolim. Ketika jadinya jadi zolim, maka yang dilakukan menjadi haram. Begitu ya. Tapi saya ngerokoknya di luar. Saya nggak di rumah ngerokoknya. Ketika Anda merokok di luar, tetap asap rokok itu nempel ke baju Anda, nempel ke kulit Anda, ya. Lalu Anda pulang ke rumah, ya. Lalu anak atau pasangan Anda menyentuh Anda, maka zat-zat yang nempel tadi itu bisa terhirup sama anak dan pasangan Anda. Hati-hati. Apalagi ketika Anda punya anak kecil, ya, wanita, anak kecil, wanita, balita. Aduh, saya khawatirnya gini. Kalau kita masih di dunia dan kita masih dikasih tahu di dunia bahwa itu salah, kita bisa berubah. Benar nggak? Kita bisa berubah. Kita bisa apa namanya? Oh iya, saya salah, saya bisa merubah. Tapi permasalahannya kalau jangan sampai kita tahu bahwa diri kita salah, udah di hadapan Allah. Coba gimana? Kalau ternyata tahu salahnya udah di hadapan Allah dan Allah bilang, kamu kan udah dikasih tahu di dunia, ya. Banyak webinar-webinar yang kamu ikuti, nggak boleh merokok. Karena ternyata asap rokokmu bisa menzolimi anakmu dan pasanganmu. Tapi kamu terus aja mengkonsumsi itu, ya. Terus aja nyebat gitu ya. Nggak ada cerita, ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau di akhirat itu ada nggak rokok? Ada, bisa. Teman-teman bisa ngerokok. Tapi nanti nyalainnya ke neraka dulu tuh. Nyalain. Ya. Gitu ya. Nah, jadi saya sampaikan bahwa kebiasaan merokok atau menjadi perokok pasif itu bisa menyebabkan wanita-wanita pasangan Anda atau anak keturunan Anda, anak gadis Anda mengalami nyeri haid. Kemudian yang selanjutnya adalah stres dan kecemasan, ya, stres dan kecemasan. Kalau ini dialami oleh pasangan Anda, nyeri haid dialami oleh pasangan Anda, maka wajib Anda tanya nih, hai bapak-bapak, halo, tanya, sayang, kamu lagi stres apa bagaimana? Kok bisa kamu nyeri haid? Padahal makanmu dijaga, aku tidak merokok, gitu ya. Kok bisa? Coba lihat di telapak tangannya, saya kasih satu jurus rahasia. Bagaimana kita bisa tahu pasangan kita baik-baik saja atau tidak? Di tangan jari manis, jari manis lagi, jari tengah. Ini di jari tengah nih, ya, di bagian sini nih, ya. Kalau dia ada dua garis urat biru, ya, di sini lurus ke bawah, maka bisa jadi pasangan Anda mengalami stres. Bisa jadi pasangan Anda mengalami kecemasan, mengalami gangguan psikologis. Ya, nah, Ulangi Ustaz. ya kenapa Bu Dina? Oh, kepencet ya. Diulangi Ya, katanya. kayaknya HP-nya dipegang anaknya. Minta diulang tandanya yang tadi. Oh, tanda. Oh, nggak kedengeran. Tandanya, tanda yang tadi itu di sini nih, di jari tengah nih. Jari tengah di baris kedua, ruas kedua ini, ada garis warna biru lurus. Bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri, gitu ya. Ada urat biru keluar di sini. Satu, dua, ya, atau tiga bahkan, ya. Atau di telunjuk juga bisa ya, di telunjuk juga bisa, ya. Urat biru lurus di sini melintang. Nah, kalau itu ada, maka biasanya ada gangguan kecemasan, gangguan psikologis, bisa kesedihan, bisa emosional yang nggak tersalurkan, nggak selesai, marah, nggak selesai ya.
Dan itu bagi wanita bisa menyebabkan nyeri haid, gitu ya. Bisa menyebabkan nyeri haid. Maka bagi wanita-wanita yang dirinya lapang, lapang dada, ya, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol masalah keselnya kepada pasangan, ya, biasanya nyeri haidnya berkurang, gitu ya. Oke, alhamdulillah kayak yang istri saya alami ya, hampir selama bertahun-tahun, berapa belas tahun ya, itu nggak pernah mengalami nyeri haid. Ya, makanya anaknya banyak, gitu ya. Karena ternyata ternyata efek dari nyeri haid yang rutin terjadi itu bisa menyebabkan ketidaksuburan bagi si wanita. Gitu ya. Salah satu tanda ya kecemasan itu adalah garis biru di sini. Kalau tanda ketidaksuburan wanita ya itu di jari manis dan kelingkingnya ujungnya lentik. Ujung lentik itu apa? Runcing, meruncing ujungnya. Nih di jari manis dan jari kelingking ya ujungnya meruncing gitu. Lebih kecil gitu ya, lentik lah kalau kata orang tuh lentik. Nggak rata kayak gini ya, tapi dia mengecil ujungnya. Nah, nah hati-hati. Kalau wanita-wanita yang ujung jarinya meruncing dan dia ketika dikonfirmasi suka ngalami nyeri haid nggak? Dijawabnya iya, maka biasanya akan sulit punya keturunan. Gitu. Artinya harus diterapi. Ya, kalau Anda ingin menikahkan anak Anda laki-laki kepada anak perempuan, sementara dia mengalami nyeri haid rutin, makannya nggak teratur, ya, sering makan apa minuman kekinian, jajan-jajanan kekinian, hati-hati. Itu bisa menjadi ujian bagi anak Anda nanti ketika menikah, karena dia jadi sulit punya keturunan. Ya, dan itu penting ya. Mengetahui kondisi calon pasangan kita sebelum kita menikah itu sangat-sangat boleh dianjurkan gitu ya. Dalam prosesi naldor itu kan dibolehkan bertatap muka, bertemu begitu ya. Melihat itu bukan cuma melihat wajah, melihat fisik, tapi juga ya tanya apa namanya punya gangguan, kesuburan atau tidak dan lain-lain gitu ya. Dan itu juga bagi wanita bisa juga nanya ke laki-lakinya gitu ya normal apa enggak ya itu juga penting tuh karena nggak boleh karena pernikahan itu akan menjadi haram ketika laki-laki ini punya penyakit atau laki-laki ini apa namanya impoten begitu ya eh, dia tidak bisa bangun ya itu menikahi wanita itu nggak boleh kan. Wanita boleh minta cerai itu ketika mengetahui gangguan itu termasuk juga laki-laki begitu ya itu sah-sah saja boleh maka agar tidak timbul masalah di kemudian hari mesti ditanyain gitu. Nah kemudian ya tanda-tanda lainnya ya ketika itu terjadi nyeri haid kita fokus ke nyeri haid dulu. Kenapa bisa terjadi rasa nyerinya terjadi? Ah, gitu ya. Rasa nyerinya terjadi. Biasanya itu karena ada apa namanya? Iskemia dan peradangan akibat tadi hormon prostaglandin ini dia mengaktifkan reseptor nyeri di rahim. Jadi di rahim itu ada reseptor nyeri. Kemudian dia mengirim sinyal ke otak melalui saraf tulang belakang. Nah, gitu. Termasuk juga gangguan nyeri pinggang. Jadi rasa nyeri itu, sahabat sehat, itu terjadi bukan ketika kita cubit begini ya. Set, ini langsung cut ke sini ke otak. Enggak. Dia lewat dulu saraf tulang belakang, cet, langsung nyampe ke otak gitu. Tapi dengan hitungan sepersekian detik, ya, gitu. Nah, jadi nyeri haid itu terasa nyeri itu di otak merasakan ada sensasi nyeri di area tersebut pinggang ataupun di rahim itu karena ada apa namanya reseptor nyeri
dia ngirim sinyal ke otak lewat saraf tulang belakang. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana sensasi nyeri itu hadir di otak kita. Ada rasa nyeri di pinggang ataupun juga di apa namanya di rahim itu bisa mengalami nyeri ya. Itu karena ada reseptor nyerinya mengirim sinyal ke otak melalui saraf tulang belakang. Berarti kalau saraf tulang belakang ini bisa dimanipulasi ya, ternyata sensasi nyerinya bisa hilang. Saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, kalau puasa bawaannya aus aja ya. Oke, jadi ketika saraf tulang belakang ini bisa dimanipulasi, bisa dikasih intervensi, ya, ternyata dia bisa menghalangi yang namanya rasa nyeri sampai ke otak, gitu ya. Nah, nanti saya akan ajarin bagaimana tipsnya ya agar sensasi nyerinya tidak terasa ke sana, gitu. Ya, kita bahas dulu tentang penyebab-penyebab tadi ya, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka nyeri tadi, nyeri haid ataupun nyeri pinggang itu bisa menjadi dampak psikosomatis, gangguan psikosomatis, gangguan kejiwaan yang bisa memicu stres dan kecemasan, gitu. Maka nggak bisa dianggap sepele nyeri haid ataupun nyeri pinggang. Dia bisa menjadi penyebab penurunan kualitas hidup, gitu ya. Penurunan kualitas hidup bisa gangguan tidur, bisa penurunan konsentrasi, bisa menjadi hambatan dalam beraktivitas, ya, gitu. Bahkan mungkin bagi sebagian wanita-wanita produktif yang berkarir, nyeri haid bisa menjadi masalah juga dalam pekerjaan akhirnya. Bagi bapak-bapak yang mengalami nyeri pinggang, itu juga bisa menghambat pekerjaan kan. Misalnya Anda seorang driver, Anda seorang guru, mungkin Anda seorang pegawai kantoran. Ketika mengalami nyeri pinggang, wah itu nggak nyaman tuh. Kerja nggak nyaman, aduh sakit. Wah, ya. Nah, itu bisa jadi masalah ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke tipsnya ya. Kita singkat saja, mudah-mudahan tidak terlalu malam ya, karena usahakan jam 10 kita udah bisa istirahat. Oke, ada yang mau tanyain? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, ya. Karena tidak ada yang nanya, saya lanjut lagi. Ya, ya. Sekarang bagaimana ngatasin untuk apa namanya nyeri haid, gitu ya. Yang pertama, ini yang biasanya dilakukan, mudah dilakukan. Kompres dengan air hangat. Nah, ya. Jadi bisa pakai heating pad, bisa pakai botol berisi air panas lalu digulung pakai handuk, tempel di bawah perut, di bawah pusar begitu ya, untuk mengurangi kontraksi rahim. Jadi sebenarnya sensasi hangat itu yang menyebabkan termanipulasinya sensor nyeri di otak kita, gitu. Karena ada hangat, ya. Apalagi misalnya nyeri haid berendam di air panas tuh, di ciater, wah itu akan mengurangi sensasi nyeri haidnya karena otak fokus kepada rasa hangat yang terjadi. Kemudian ketika ada relaksasi terjadi, keluar hormon-hormon perlemasan ya, hormon endorfin gitu ya, oksitosin dan lain-lain, kontraksi rahimnya jadi berkurang. Ketika kontraksi rahimnya berkurang, melambat, maka sensasi nyerinya juga jadi berkurang gitu. Kemudian yang kedua, bisa minum air putih yang banyak gitu ya. Gitu ya. Minum air putih yang banyak. Oke. Kemudian
Air putihnya air putih biasa ya, bukan air putih dingin atau es apalagi gitu ya. Nah, air putih biasa aja ya. Kemudian bisa makan 1 siung bawang putih. Dikunyah aja bawang putih. Ya. Bawang putih dikunyah itu bisa eh, mengurangi nyeri, bisa mengurangi nyeri bawang putih. Ya, gitu. Kemudian olahraga ringan, ya itu juga bisa. Yoga, ya, eh, melakukan gerakan-gerakan yang membuat kontraksi otot itu menjadi meregang dan mengendor. Jalan kaki, ya. Salah satu murid saya yang menjadi pengajar yoga tuh ada namanya Mbak Nadia tuh, ya. Nah, itu bisa belajar yoga secara Islami, ya. Jadi buat ibu-ibu muslimah tuh bagus banget. Ya, bisa belajar gerakan-gerakannya gitu ya. Gerakan yang bikin rileks badan gitu ya. Eh, Selain gerakan-gerakan sholat, tentu kalau nggak bisa aktivitas-aktivitas lain bisa melakukan gerakan yoga itu ya. Jadi buat olahraga. Kemudian jalan kaki ya, jalan kaki minimal 10.000 langkah. Itu akan lebih bagus ya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya biasanya kalau dokter ya pasti dikasih obat pereda nyeri ya, baik yang sakit pinggang ataupun yang nyeri haid gitu ya. Biasanya dikasih obat pereda nyeri. Namun, nah ini catatannya nih. Obat-obatan pereda nyeri ternyata memiliki side effect. Apa itu side effect? Efek samping. Bisa eh, gangguan tidur ya, jadi sedatif, jadi bawaannya ngantuk, bawaannya mau tidur, lemes, atau juga mual, muntah, konstipasi. Konstipasi itu sembelit atau nyeri lambung. Nah, itu juga bisa ya. Gangguan nyeri lambung karena lambung teriritasi dari obat pereda nyeri itu, obat anti nyeri itu, obat analgesik ya. Maka dilema nih bagi wanita-wanita yang mengalami nyeri haid tapi juga sakit mah atau mengalami tukak lambung atau luka lambung. Wah, ini dilema. Minum obat anti nyeri kena ke lambung, nggak minum obat anti nyeri, haidnya terasa sakit. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dia mengalami sakit pinggang. Sakit pinggang itu cara mudahnya perbaiki postur tubuh. Mulai dari duduk sampai berdiri. Ya, duduk yang sering begini, ya, itu akan sangat mempengaruhi masalah tulang belakang. Apalagi Anda nyimpen dompet. Nih, bapak-bapak nih, dompet-dompet begini. Ada dompet yang sering megang dompet lipat begini? Ada? Ya, ketahuilah ketika dompet lipat ini Anda taruh di kantong sebelah kanan atau kantong belakang sebelah kiri, itu akan menyebabkan postur tulang pelvis Anda, ya, tulang pantat Anda itu akan menjadi begini. Ini yang tinggi ini, yang tinggi misalnya yang tinggi sebelah kanan, maka di bawahnya ini karena terganjal oleh dompet gitu ya, terganjal oleh dompet begini, akhirnya tulangnya jadi begini, jadi naik dia. Nah, ketika tulangnya naik sedikit aja gitu ya, beberapa mili saja, maka struktur tulang belakang sampai ke atas itu pasti akan bergeser. Ketika struktur tulangnya bergeser, otot-otot yang ada di samping tulang belakang akan bergeser. Ya. Maka akan terjadi rasa nyeri. Ya. Bisa sampai ke kepala nyerinya. Gitu ya. Nah, maka perbaiki postur. Baik duduk, berdiri, posisi sholat. Di posisi sholat, kaki itu yang sering buka begini nih, hati-hati nih. Ya, ini mudah mengalami nyeri pinggang. Maka tinggal digeser begini. Set. Lurusin aja. Sehingga ketika Anda meluruskan kaki ini, otot paha bagian dalam ketarik, berarti udah benar. Kalau otot paha Anda nggak ketarik bagian dalamnya di posisi begini, pada saat sholat, berarti posisi kaki Anda masih belum benar. Maka dia mesti lurus ke depan kakinya gitu ya, menghadap ke depan. Kalau posisinya begini, maka ini akan mudah membuat seseorang mengalami nyeri pinggang. Bahkan bagi laki-laki ya, itu bisa
dalam durasi berhubungan intim jadi bisa sebentar, nggak bisa lama. Maka diginiin, set, lurus begini. Nah, ya. Ketika kakinya lurus begini, cakep. Kemudian ketika sujud, wah itu mantap banget. Sujudnya posturnya dengan sempurna. Begitu ya. Jangan begini ataupun jangan begini ya. Dia harus lurus gitu. Ya. Kemudian stretching, peregangan otot pinggang. Itu penting. Setiap hari, pinggang sampai ke punggung ya. Bisa 15 menit ya, 20 menit ya. Itu bagus. Yang paling oke berenang. Nah, berenangnya gaya apa? Gaya bebas. Berenang gaya bebas. Atau gelantungan. Gelantungan aja gini nih, ya. Pakai pull bar begitu ya. Atau ya gelantungan di apalah begitu ya. Udah gelantungan aja, nggak usah diangkat begini. Ya, kalau ini kan latihan beban berarti ya. Gelantungan aja begini ke bawah gitu. Sekitar ya 1-2 menit lah begitu ya. Sampai 3 menit. Nah, berenang, kalau berenang pakai gaya bebas. Itu udah. Berenang itu udah obat buat sakit pinggang. Tapi kalau Anda nggak bisa berenang karena nggak ada tempat berenangnya mungkin, atau Anda memang juga tidak bisa berenang gitu ya, ya udah bisa lakukan stretching. Ya. Kalau dekat tempat gym ada buat pilates, bisa dekat pilates begitu ya. Ah, atau stretching mandirilah di rumah gitu ya. Kemudian terapi selanjutnya apa? Bekam. Nah, bekam ini sangat efektif untuk mengurangi rasa nyeri, baik nyeri haid maupun nyeri pinggang. Bahkan sudah ada penelitiannya nih, ya dismenor itu bisa berkurang beberapa persen, beberapa puluh persen nyerinya ketika sebelum haid terjadi, sebelum mengalami nyeri di minggu-minggu, di pekan-pekan awal sebelum mengalami nyeri haid, itu langsung dibekam. Oh, itu nyeri haidnya bisa apa, ketika masa proses haid terjadi, nyeri haidnya bisa berkurang atau bahkan bisa tidak terasa. Gitu. Bekam. Ya. Boleh nggak bekam pada saat nyeri haid terjadi? Boleh, dengan catatan wanitanya kuat, tidak tensinya bagus, ya, darahnya tidak keluar terlalu banyak, begitu ya, posisinya kuat. Gitu. Kemudian terapi apa lagi? Totok punggung. Totok punggung juga bagus karena otot tadi tuh, otot tulang belakang, saraf di tulang belakang, dia akan merespon, mengirim sinyal ke otak. Maka dengan apa, stimulasi dari totok punggung itu bisa membantu, ya, bisa membantu meredakan nyeri tersebut. Gitu, bisa meredakan nyeri tersebut. Ya. Tapi kan saya sendirian, gimana? Nggak ada yang notok, nggak ada yang bekam, ya. Ya, maka berarti harus olahraga, gitu ya. Atau yang ketiga, menggunakan teknik MLS nyeri. Nah, gitu ya. Teknik MLS nyeri ini bisa dilakukan oleh setiap orang, baik secara mandiri ataupun dilakukan ke orang lain. Gitu. Ya, buat yang belum tahu MLS nyeri itu apa, saya hanya gunakan ini saja, teman-teman. Ya, satu yang namanya pen probe, ya bentuknya seperti ini, pen probe ya. Nah, kemudian yang kedua jarum akupuntur, gitu. Jarum akupunturnya bebas, yang mana aja, ya. Nah, ini jarum akupuntur, ya. Kemudian yang ketiga minyak kayu putih, ini. Jadi cuma 3 alat ini aja nih, yang bisa membantu kita untuk mengurangi nyeri haid, nyeri pinggang, bahkan bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, gitu. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, pastinya teman-teman akan lebih baik ketika teman-teman belajar teknik terapinya. Sehingga MLS ini tidak hanya bisa menyelesaikan untuk kasus nyeri haid ataupun nyeri pinggang, tapi juga menyelesaikan masalah nyeri lainnya, sakit jantung, sakit kepala, migrain, vertigo, Alzheimer, Parkinson, tremor, ya, kebas, kesemutan, gangguan lutut, kemudian apa lagi? Plantar fasciitis, ya, itu juga bisa. Cukup pakai begini. Dan ini bisa dilakukan sendiri, gitu. Bisa dilakukan sendiri. Kalau mesti dipijat bagian pinggang belakang ini kan agak susah kalau sendiri ya.
diuyal terus, apalagi dibekam, udah susah kalau sendiri di bagian belakang. Maka otot punggung sendirian bisa nggak? Ya bisa aja kalau disiasati. Misalnya ada kita punya alat apa pijat yang tumpul begitu ya, taruh di belakang, lalu ditahan ke dinding begitu, terus juga yang goyangin. Nah, gitu ya. Tapi memang tidak bisa sebentar, harus rutin juga dilakukan, gitu ya. Tapi kalau ada terapis itu lebih cakep lagi. Maka kalau Anda berpasangan, sebaiknya minimal salah satu di antara Anda ada yang bisa terapi, sehingga dia bisa melakukan pengobatan kepada pasangannya. Kalau dua-duanya bisa terapi, lebih bagus lagi, bisa bergantian, gitu ya. Jadi cukup pakai ini, Penprobe untuk mencari nyerinya, titik nyerinya. Kemudian yang kedua, jarum akupuntur dan cukup digunakan satu jarum saja. Yang ketiga, minyak kayu putih buat olesan supaya sebelum ditusuk supaya tidak ada gatal, eh, bengkak, lebam ya. Begitu. Jarumnya ukuran berapa? Mudah aja Pak Saifur Rahman, ditentukan berdasarkan area yang akan kita tusuk. Misalnya, kita mau nusuknya di tangan misalnya, di sini. Maka kalau kita mau nusuknya di sini, ya tentu nggak usah pakai yang 1,5 cun, 1 cun juga bisa. Kalau di sini, ya di bahu atas gitu ya, itu 1,5 cun bisa, gitu ya. Di sini 1 cun bisa, gitu ya. Kalau di atas ini, di bagian telapak punggung tangan ataupun telapak tangan, 0,5 cun juga bisa. Ya di ujung-ujung jari itu juga bisa 0,5 cun. Jadi jarumnya tergantung ukuran. Saran saya, eh, teman-teman menyiapkan 3 ukuran jarum, setengah, 1 dan 1,5, 3 aja ukuran jarumnya. Nah, nanti apa namanya? Kalau teman-teman belajar MLS sendiri, itu ngebantu banget, bukan cuma buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak keturunan kita, orang tua kita, bahkan tetangga-tetangga kita, ya. Bahkan cuma belajar dari MLS sendiri aja, kita tuh udah bisa ngebantuin banget orang-orang di kantor, ya, di pekerjaan kita, gitu ya. Bahkan kita sendiri, gitu. Boleh nggak pakai alkohol? Ya silakan saja, silakan saja, ya. Kalau saya berusaha menghindari penggunaan alkohol, kecuali untuk alatnya, boleh. Misalnya alat bekam, ya, setelah apa diproses sterilisasi ya disinfektan tingkat tinggi baru kemudian pakai alkohol tapi alatnya bukan ke tubuh kita begitu. Oke, itu saja Kang Tommy yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi Kang Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak banyak jadi sudah memberikan ilmunya buat kita semua. Tadi mungkin bagian-bagian yang baru yang mungkin bisa teman-teman dapatkan tentang apa namanya nyeri haid begitu kan, kemudian juga seputar nyeri pinggang, dan ternyata tadi juga dikasih tips buat para laki-laki terutama ya kalau naruh dompet kalau bisa dihindari taruh di kantong belakang, mungkin di kan, mungkin bisa ditaruh di tas begitu ya. Nah, itu. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya, apa namanya, kasih pertanyaan di layar chat. Tapi sebelum itu, sebelum nanti kita bahas satu persatu pertanyaan yang masuk, saya izin memberikan informasi kepada teman ini tentang training MLS nyeri atau MLS akupuntur MLS nyeri atau akupuntur MLS terapi yang tadi sudah sempat diungkit oleh guru kita Ustaz Nadi Hasbi. Dan kebetulan ini alumninya sudah banyak banget ya. Kalau ditanya apakah metode ini cukup efektif, ya teman-teman bisa langsung tanya kepada para alumni kita yang totalnya sudah lebih daripada 400 orang. Alhamdulillah ya. Jadi alumni Healthy Mastery Academy khususnya di training MLS nyeri ini alumninya sudah lebih daripada 400 orang, dan 400 orang itu yang mudah-mudahan sudah memberikan manfaat lebih kepada ribuan orang karena kita juga sering mengadakan baksos begitu ya. Nah, ini kita saya coba minta tolong dijadikan co-host saat tadi untuk saya bisa share screen. Sudah. Cukup ya.
Oke, saya izin share screen kepada teman-teman. Ini jadi training MLS nyeri yang terdekat yang akan kita adakan ya. Ini di bulan Ramadan ini. Dan kalau nanti teman-teman pengen ikut lagi itu nanti mungkin adanya habis Lebaran ya. Nah, ini bisa dijadikan momentum ketika teman-teman nanti sudah belajar. Jadi pas apa namanya Idul Fitri begitu ya, berkunjung ke rumah saudara dan lain-lain, ada didapati saudara kita ya, sahabat kita dan lain-lain yang sedang mengalami nyeri. Nah, ini bisa kita lakukan gitu kan dengan menggunakan MLS nyeri dengan 3 alat tadi aja. Jadi kemana-mana kita biasanya bawa 3 alat itu aja tuh, jarum, akupuntur 3 ukuran, pen prop sama kayu putih sinergi dari Hermani ya. Jadi ini training kita ya tanggal 9 Maret hari Minggu besok. Saya izin perbesar. Nah, gitu ya. Ini tanggal 9 Maret, hari Minggu besok, ya, hari Minggu ya, jam 9 pagi via Zoom, online jadi. Ya, jadi training ini akan dilaksanakan online, ya, kurang lebih durasinya sekitar 3 jaman ya, sekitar 3 jam belajarnya, dan insya Allah teman-teman selama 3 jam itu akan mempelajari seluruh teknik dari MLS nyeri terapi, ya, mulai dari keilmuan tentang nyeri itu sendiri, kemudian tekniknya seperti apa, ya, kemudian ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis nyeri apa saja, ya, dan sepengalaman kami teknik ini bisa dipakai untuk berbagai jenis nyeri, ya, mulai dari nyeri yang berada di kepala sampai di ujung kaki, ya, maksudnya di ujung apa, mulai dari kepala sampai di ujung kaki apa ya, yang berada di kepala lah, kayak misalkan nyeri leher ya, leher kaku itu misalkan kita ada nyeri kepala itu sendiri, vertigo gitu ya. Kemudian biasanya kalau 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 apa namanya kita lagi ada gangguan di bagian mulut, terutama bagian gigi, nah itu sering sakit gigi, nah itu juga bisa gitu ya. Terus ke pundak, ke punggung ya, kemudian nyeri-nyeri yang lainnya ya, nyeri bahu dan lain-lain. Ini hampir rata-rata bisa dilakukan dengan metode MLS nyeri. Dan yang spesialnya adalah teknik ini tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya dari mulai kita apa akupuntur ya, nusuk jarum akupuntur itu kurang lebih sekitar mungkin 3 menitan. Jadi 3 menit itu insya Allah apa namanya bisa dibilang penurunan rasa nyerinya sudah mulai kerasa gitu. Bahkan ada sebagian yang bisa betul-betul sampai hilang. Ya dari tingkat nyerinya misalkan 10, 8 ya, 8 sampai 10 tiba-tiba langsung turun drastis menjadi 2 ya. Jadi betul-betul tingkat nyeri yang dirasakannya ini berkurang. Nah, nanti teman-teman dapat sertifikat, dapat rekamannya ya, jadi bisa ditonton berulang-ulang. Kemudian teman-teman juga dapat modul PDF-nya gitu ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman apa pelajari berulang-ulang. Dapat ruang grup nanti pembinaan atau konsultasinya juga bebas ya. Nah, ini harganya berapa? Harganya 449.000 ya. Ini harga promo kita dari harga normal 550.000. Nah, tapi yang spesial di malam hari ini saya mau informasikan kepada seluruh peserta yang hadir di ruang Zoom malam hari ini, kita masih ada 2 kuota promo diskon super spesial, ya. Tapi kuotanya hanya tersisa 2, ya, hanya tersisa 2. Kalau 2 ini sudah terpenuhi, maka harga akan naik, ya, tidak sama seperti sebelumnya. Promonya apa, Kang? Ini saya share flyer selanjutnya ya. Nah, ini promo khusus untuk 2 orang aja, ya, 2 orang lagi aja, ya. Ini kuotanya ada 2. Nanti silakan teman-teman langsung daftar baik ke orang yang mengundang teman-teman di dalam ruang Zoom webinar malam hari ini, ya, para tim marketing kita atau para HMALC yang teman-teman juga diundang oleh mereka, atau langsung nanti hubungi Pak admin kita. Nah, nanti admin kita yang akan koordinir. Silakan teman-teman langsung daftar aja karena hanya 2 orang. Dari harga 550.000 normal, kemudian tadi harga promonya itu 449.000, sekarang buat 2 orang lagi ya, buat 2 orang lagi itu teman-teman dapat harga 399.000.
Nah, jadi dapat potongan hampir Rp150.000 dari harga normal. Tapi sayangnya hanya buat 2 orang aja. 2 orang aja, lagi-lagi 2 orang aja. Jadi kalau sudah lewat dari 2 orang ya nanti harganya naik ya di atas 399.000. Dan nanti teman-teman dapat promo free 3 tema ebook eksklusif senilai 400.000 yang sudah disusun oleh Ustadz Andi Hasbi. Ini ebooknya. Nah, silahkan nanti bisa pilih tema, dapat 3 ya. Gratis ini. Kalau teman-teman nanti beli satu-satuan, ya itu nanti bayar lagi ya. Nah, teman-teman ikut training ini gratis. Nah, ini nanti bisa tema e-booknya bisa pilih. Tuh, silakan mau panduan sehat lansia, mau panduan 3 bulan bebas stroke, mau program kehamilan, atau mau 6 bulan bebas kanker dan lain-lain bebas. Ya, nanti teman-teman dapat kuota gratis apa namanya untuk memiliki 3 e-book, gitu ya. Lagi-lagi saya ulangi kepada teman-teman, bagi yang pengen ikut daftar training MLS nyeri, masih ada kuota untuk dapat promo diskon super spesial, hanya untuk 2 orang aja tapi ya, setelah 2 orang nanti harganya naik seperti biasa. Itu informasi yang saya mau, ini banyak tuh ya, nyeri kasus nyeri yang bisa teman-teman nanti tangani, nyeri gigi, nyeri haid, nyeri tangan, nyeri lutut, bahu, nyeri punggung, dan lain-lain. Dan ini sudah bisa dibilang sangat proven karena dipakai oleh para alumni kita untuk berbagai macam kasus nyeri ya, dan salah satunya oleh alumni kita yang menjadi produser di MNC TV itu setiap pekan Mama Dedeh juga diterapi oleh dia menggunakan teknik ini ya. Nah, ini sangat luar biasa. Dan mungkin satu informasi lagi ya, selain dari training yang tadi sudah saya sebutkan, kita di bulan Ramadan ini ada satu program yang kita sedang akan adakan, yaitu pengobatan intensif selama 3 hari. Dan ini informasi buat teman-teman semua bahwa sebelumnya memang kita belum mengadakan program ini ya, karena biasanya dipanggil secara personal saja, gitu kan. Nah, itu kalau nanti manggil Ustadz Andi sendiri untuk melakukan pengobatan ya ke keluarganya yang sedang sakit kah atau apa, nah itu biayanya memang lumayan cukup mahal. Atau memanggil siapa gitu dari tim pusat, itu biayanya cukup mahal. Nah, ini kita sediakan pengobatan intensif selama 3 hari dengan biayanya yang sangat murah ya. Teman-teman hanya membayar biaya terapinya 3 jutaan saja dengan 5 kasus utama yang kita sediakan. Satu, untuk penderita stroke, untuk penderita diabetes, untuk penderita autoimun, untuk penderita kanker, dan untuk teman-teman yang lagi pengen ikhtiar program kehamilan. Ya, nanti teman-teman ikut ini sudah langsung dapat paket herbalnya sesuai dengan kasusnya. Misalkan penderita stroke ya nanti herbalnya dapat paket herbal stroke. Ya, penderita diabetes nanti dapat paket herbal untuk diabetes dan seterusnya. Ya, tanggalnya 18 dan 19 atau 21, 22 dan 23 Maret ya di Bogor dan juga di Indramayu. Jadi silakan bisa cari tempat yang terdekat. Kalau yang terdekat di Bogor, ya berarti nanti teman-teman bisa melipir ke Bogor. Kalau yang terdekat di Indramayu, teman-teman bisa melipir ke Indramayu. Ya, dan mungkin program ini akan jarang kita lakukan, jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena ini bulan Ramadan. Jadi insya Allah kita meyakini salah satu doa-doa itu banyak dijabah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah doa-doa kesembuhan. Ya, mudah-mudahan dengan program ini buat teman-teman atau keluarganya atau mungkin tetangganya ya yang sedang sakit dan pengen mengikuti program ini juga bisa. Ya, kalau teman-teman merekomendasikan tetangganya, nanti insya Allah ada fee khusus dari pusat ya, nominal lumayan gede ya, sekitar 200 ribuan per satu orang. Jadi nanti teman-teman rekomendasikan aja nih, saya punya tetangga yang mau ikut, gitu kan, tetangga saya stroke mau ikut, saya daftarin kemana ya? Nanti bisa langsung daftarin ke pusat, ke nomor admin pusat, nanti saya share nomornya ya di kolom chat. Nah, itu silakan teman-teman bisa langsung daftarin. Nanti insya Allah akan dapat fee marketingnya ya.
Oke, mungkin itu aja informasi dari saya. Saya bacakan beberapa materi, beberapa pertanyaan ya yang masuk. Oke, saya kirimkan dulu. Untuk nomor teleponnya itu silakan teman-teman nanti bisa hubungi ya admin kita, admin HMA Pusat. Kalau untuk oke, ini wah ini malah jadi itu ya apa namanya testimoni dari Pak Khairul Anwar nih. Alhamdulillah dari tayangan yang lalu udah praktek MLS nyeri dengan akupunktur. Alhamdulillah ternyata ampuh. Yang tadinya pasien nggak bisa sholat taraweh di hari pertama, malam bisa bangun terus bisa sholat taraweh sendiri. Masya Allah. Ya, ini malah testimoni dari Pak Khairul Anwar. Oke, ini kayaknya teman-teman di malam hari ini udah pada apa namanya paham begitu ya. Tidak banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dipahami materi yang teman-teman dapatkan dari guru kita Ustaz Adi Hasbi. Mungkin sebagai kalimat penutup Ustaz ada yang mau disampaikan? Ya, tadi saya lupa Kang Tommy sampaikan ini nih. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang nyeri haid bagi wanita, segala masalah gangguan nyeri haid itu, saya sudah membuat formulasi madu herbal, namanya madu sehat manja. Jadi madu sehat manja ini sudah proven, terbukti, bukan hanya untuk orang luar, tapi juga untuk istri dan anak saya yang usianya 22 tahun. Ya, istri saya itu apa namanya sangat jarang minum ini, hanya ketika ada masalah aja. Misalnya ada gangguan, kok haidnya nggak keluar ya, sudah berapa hari begitu ya nggak keluar nih, padahal harusnya keluar. Maka haidnya nggak teratur lah. Ketika minum ini belum sampai 24 jam itu langsung haidnya keluar lancar gitu. Bahkan ada anak saya yang wanita ya karena dia ngalami nyeri haid pada waktu itu, lalu minum madu sehat manja itu nggak sampai 24 jam, nggak nyampe seharian malah. Hanya beberapa jam aja itu langsung selesai nyeri haidnya. Bisa pakai madu sehat manja. Jadi kalau nggak mau ditusuk, nggak ada terapis begitu ya, nggak ada tukang terapi pijatnya, ya udah minum madu sehat manja. Begitu juga masalah gangguan ketidaksuburan, ya, endometriosis, miom, kista, kemudian juga apa namanya tumor di rahim, PCOS, ya, termasuk juga program kehamilan. Salah satunya menggunakan madu sehat manja. Nah ini ada promonya nih katanya dari Hermani ya Kang Tommy ya. Ya, Nah gimana tuh Kang siap. Tommy? Ya, ini alhamdulillah tadi Ustaz tadi sudah apa kasih spill ya. Jadi di Hermani saat ini sedang ada promo spesial buat teman-teman yang pengen belanja madu sehat manja ya, khusus tapi khusus ya, khusus hanya sampai besok malam saja. Jadi mulai dari malam hari ini sampai dengan besok malam, Hermani lagi promo spesial khusus untuk produk madu sehat manja karena bertepatan dengan tema kita di malam hari ini yaitu terapi nyeri untuk nyeri haid begitu ya. Khusus untuk perempuan nih. Jadi madu sehat manja memang dikhususkan untuk perempuan. Jadi promonya harga madu sehat manja itu aslinya 150.000 ya, harga normal ke jual ke umum itu 150.000. Nah, buat teman-teman yang beli di malam hari ini sampai dengan besok malam, itu dapat harga 120.000 plus dapat subsidi ongkir maksimal 10.000 rupiah. Ya, jadi buat teman-teman misalkan di daerah Jakarta, Jabodetabek ya berarti gratis ongkir tuh jatuhnya ya. Bayar 120.000 udah free ongkir ya. Nah, kalau teman-teman misalkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, nah nanti dapat subsidi ongkir. Misalkan ongkir 18, ya berarti tinggal nambahin 8.000 aja gitu ya. Jadi totalnya 128.000. Jadi buat teman-teman yang pengen ya khususnya buat yang perempuan ini memang salah satu produk kita yang sangat luar biasa khusus dibuat untuk memberikan kesehatan untuk banyak wanita madu sehat manja. Jadi buat teman-teman yang beli malam hari ini sampai dengan besok malam terakhir jam 10 malam
dapat harga spesial dari harga umum normalnya 150.000 jadi 120.000 plus dapat subsidi ongkir maksimal 10.000. Ya, silakan buat teman-teman yang mau order, silakan order ke nomor yang tadi udah saya kirim. Insya Allah nanti akan dilayani. Nah, ini tampilan botolnya ya. Madu Sehat Manja ini madunya keren banget nih. Buat teman-teman yang punya masalah terhadap rahim gitu ya, mungkin belum punya keturunan dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu solusi dari hal tersebut ya. Dan ini produk yang kita pakai juga dalam program kehamilan. Nah, nanti dibarengin sama satu produk laki-lakinya namanya Great Honey gitu ya. Jadi ada madu Sehat Manja sama madu Great Honey untuk herbal program kehamilannya. Nah, jadi buat teman-teman yang istrinya mungkin pengen punya anak lagi dan seterusnya, nah bisa nih pakai madu Sehat Manja gitu ya. Oh iya, tadi saya sempat terlupa untuk menginformasikan acara training kita juga di Ba'da Lebaran ya, dan ini dilaksanakan oleh para AHMALC kayak di Banyumas ya. Jadi training MLS nyeri plus HDO ini, jadi di bundling MLS nyeri dan HDO. Kalau HDO itu training akupuntur tapi khusus untuk penanganan stroke ya. Jadi buat teman-teman yang pengen memperdalam teknik akupuntur khusus untuk stroke, nah ini pas banget nih ya, ikut MLS nyerinya juga, dapat materinya, dapat juga yang HDO. Tapi ini offline ya. Ya, ini offline, tempatnya di Banyumas. Saya coba gedein. Ini offline, tempatnya di Banyumas tanggal 27 April. Ini nanti langsung menghubungi Ki Ageng ya, atau Pak Isnen Arif Batiar. Ya, ini nomor teleponnya sudah ada, bisa langsung dijapri beliau. Biayanya di sini juga sudah tertera ya, 1.150.000 ya. Jadi mumpung harganya belum naik ya, buru-buru dah daftar sesegera mungkin ya. Ini di Banyumas nih ya, teman-teman yang di daerah Jawa Tengah, nah, sok silahkan mampir ke sana. Nah, ini di Kebumen juga nih, tanggal 24 Mei. Ini Pak Andi Prapta. Ini di Kebumen. Ini Mei, berarti setelah acara yang tadi ya, tanggal 24 Mei. Nah, sama biayanya, acaranya juga sama, bundling MLSRI dan HDO. Ya, nanti bisa japri admin juga boleh sih. Nanti japri admin, saya mau ikut yang di Banyumas atau saya mau ikut yang di Kebumen. Nanti diarahkan tuh ke HMALC-nya masing-masing ya. Ini satu lagi ada di Palembang. Nah, ini buat yang di luar Pulau Jawa, daerah-daerah dekat sana ya. Nah, ini ada nih. Offline juga ya. Ini tadi ketiga-tiganya offline. Langsung diadakan oleh HMALC perwakilan kita di daerah kotanya masing-masing. Ya. 1.199.000 ya. Oleh Bunda Dian Silvia. Silakan langsung daftar ke beliau. Ya, ini di Palembang, Hotel Azah Palembang. Silakan daftar langsung ke beliau tanggal 4 Mei. Oke, nanti kalau bingung bisa langsung japri admin, nanti diarahkan sama admin untuk dihubungkan ke HMILC-nya masing-masing. Oke, baik teman-teman, makasih banyak sudah menghadiri ruang Zoom webinar kita di malam hari ini. Mudah-mudahan keilmuan yang tadi teman-teman dapat dari guru kita Ustaz Andi Hasbi bisa teman-teman peroleh dengan baik ya. Buat promo-promo yang tadi udah saya sebutin, kemudian juga buat kalau teman-teman tadi berminat untuk merekomendasikan tetangga atau keluarga dalam program intensif pengobatan kita yang 3 hari, dan teman-teman dapat kesempatan untuk bisa dapat fee marketingnya di situ yang lumayan gede. Itu kalau dapat 5 orang aja, rekomendasiin 5 orang, kayaknya udah hampir sekitar 1,2 setengah ya, jadi hampir 1,5 juta. Itu lumayan banget ya buat lebaran lah, buat THR lebaran gitu ya. Jadi silakan nanti hubungi admin, nanti akan diarahkan harus kemana. Nomornya udah saya share ya di kolom chat ya. Ini nomornya udah saya share di kolom chat. Silakan nanti bisa langsung dijapri. Oke, itu aja teman-teman, makasih banyak. Ustaz Andi makasih banyak yang sudah menemani kita di malam hari ini.
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk menjalani puasa sampai dengan akhir Ramadan nanti. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak rekan-rekan.